warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azril Bintang Yuswantoro, perwakilan dari kelompok 4 Fakultas Ekonomi Bisnis semester 3 dari Universitas Yarsi. Di sini saya akan mencoba mewawancarai seseorang yang terlilit pinjol atau pinjaman online, dan sebagai konsumen saya akan menanyakan kenapa dia bisa terlilit utang tersebut. Sebelumnya apakah saya boleh mewawancarai Masnya? Boleh Mas, tapi tolong jangan garis saya mulu. Capek ya Mas ya? Oke, selain capek bayar utang, capek dikejar saya juga. Dari tadi untuk wawancara. Oke Mas, sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu Mas? Nama saya Rifa Estiawan, umur saya 24 tahun. Saya berkuliah di salah satu universitas swasta di Jakarta Barat. Untuk kegiatan sehari-hari selain berkuliah, ngapain aja ya Mas? Untuk itu saya agak bingung menjawabnya ya. Saya setelah kuliah saya hanya ngopi-ngopi saja. Ngopi-ngopi santuy. Setelah itu udah. Jadi setelah Aktivitas kuliah masa selalu ngopi-ngopi hingga tengah malam atau kemudian bisa tengah malam, bisa sampai sore aja. Kalau nggak sejam 2 jam, yang penting nyicip kopi aja setiap hari. cukup banyak mengeluarkan budget sih Mas? Ya lumayan. Kalau boleh tahu Masnya berpenghasilan sendiri lewat freelance atau masih minta sama orang tua Mas? Ya sejujurnya memang masih minta sama orang tua sih. Saya malas aja, pengennya ngopi aja udah. Pasti kalau masih minta sama orang tua nggak mungkin tercukupi sepenuhnya dong. Iya sih. Ya kan. Masnya menggunakan pinjaman online ya, saya dengar-dengar sampai terlilit banyak hutang. Iya sebenarnya sih cukup susah yang menjawabnya. Ya dari awalnya saya pengen mendapatkan sesuatu yang cepat dan mudah secara instan, apalagi kalau bukan pinjol, benar ya? Hampir benar, tapi saya tidak memakainya sih Mas. Selain ingin sesuatu dengan instan, Mas itu alasannya mengapa menggunakan pinjol? Ya karena mungkin itu salah satu itunya, daripada saya melawan orang tua kan, karena dia tidak bisa membiayai lifestyle saya, mendingan saya apply sendiri aja apa yang bisa menghasilkan uang buat saya secara cepat dan di hari itu. Tapi kan itu menyulitkan Mas, karena Masnya nggak kerja part time atau freelance. Lantas bagaimana Mas membayar hutang-hutang? Itu dia sih, saya kebanyakan salahnya saya di awal, saya kebanyakan saya apply ini, saya muter ke satu, apply ini lagi, saya muter ke satu lagi, apply ini lagi, uang jajan kurang saya apply lagi ini, jadi kurang lebih udah ada 25 aplikasi lah sekarang yang sedang berjalan. Membayarnya lewat Galbay, gali lubang. Enggak kayak Galbay juga sih. Saya juga kadang-kadang suka ngejualin barang-barang yang ada di rumah aja tanpa sepengetahuan orang tua saya. Aduh, cukup sulit sih Mas ya. Iya, saya merasa bersalah juga sih memang, dan mencoba untuk berhenti dari satu ke satu. Tapi menurut Mas plus minusnya pinjol itu apa ya Mas ya? Untuk plusnya sih mungkin instan ya. Kalau minusnya mungkin membuat kepala saya pusing ya sampai sekarang ini di wawancara. Iya sih, kelihatan Mas, cenat-cenut tuh jidatnya. Saya pusing, Mas bisa aja nih. Minusnya mungkin terlalu banyak sih Mas ya untuk diutarakan. Dan plusnya ya cuma satu, bisa membuat keinginan lebih cepat. Dan terhasilkan dengan cepat walaupun akan membayarnya lagi. Tapi Mas tahu nggak sih sebenarnya pinjol itu tuh mengandung unsur riba yang dilarang di dalam agama Islam. Oh gitu ya Mas, ini pengetahuan baru buat saya sih. Saya sejujurnya saya beragama Katolik. Mas Katolik? Iya. Aduh, nggak apa kita lanjutin ya guys ya. Tapi mohon maaf ya Mas ya. Kalau di dalam agama Katolik itu pinjaman online seperti itu yang mengandung unsur riba atau bunga-bunga tersebut diperbolehkan atau tidak sih? Mungkin bukan ke riba ya namanya, lebih ke bunga ya yang nggak boleh, lebih ke cara memeras, mengutangin orang dibalikinnya 2 kali lipat, mungkin seperti itu ya. Ya memang tidak boleh sih. Itu kalau dalam agama Mas. Tapi
kan Mas sudah tahu itu salah ya, mungkin dalam agama Mas juga nggak terlalu. Baru tahu ya, iya baru tahu itu salah sekarang apa. Tapi kenapa Mas tetap melakukannya? Akankah tetap melakukannya maksudnya? Akankah nanti? Iya, akankah tetap melakukannya atau bahkan setelah saya wawancarai pun Mas langsung nge-play pinjol lagi jangan-jangan? Tetap sih, cuman sekarang rada nyesel aja, saya udah sekian banyak aplikasi yang udah nggak bisa ketutup lagi sih, sampai melakukan yang bisa dibilang kriminal, karena kan ini menyangkut kepada keluarga. Bahkan udah jadi habit ya Mas ya jadinya ya. Makanya Terus langkah-langkah Mas untuk membayar hutang-hutang tersebut gimana tuh? ya itu langkah-langkahnya sampai sekarang belum ketemu, paling ya jual banda ke banda lainnya. Tapi kalau boleh tahu juga ya Mas ya, orang tua tahu nggak kalau Mas nih melakukan pinjaman online yang cukup banyak Mas lakukan ya, kayak 25 ya Mas tadi? Iya betul, itu nggak tahu sih, itu juga salah satu problemnya, saya salah nggak mengutarakan kebutuhan saya atau keinginan saya kepada orang tua. Saya main asal mau duit cepat aja, saya kejar pinjol, saya play, tapi yang bayar tetap nantinya yang susah tetap orang tua saya lagi. Ya udah nih Mas, paling itu saja yang saya tanyakan. Saya harap sih Mas berhenti untuk pinjol. Kalau bisa Mas melakukan freelance ya. Untuk membayar ya mungkin ya, Udah Mas, jangan melakukan play. pokoknya cuti dulu dan Ya jangan cuti, stop Mas. Karena itu kalau di dalam agama Islam itu juga bilang. ini cuti kuliahnya mas, bukan cuti pinjolnya. Kalau pinjol kalau bisa nggak lagi. Oke. Baik sih Mas, cukup sekian. Mungkin saya ada sedikit rezeki buat Mas untuk membantu meringankan bayaran pinjol tersebut Mas. Tolong diterima ya Mas ya. Ini yang selesai video di ini nggak? Di ini nggak? Iya, itu di belakang video aja Mas diomonginnya Mas ya. Saya cukup sampai di sini saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.